Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama dan paling utama, mari kita bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Yang kami hormati Bapak Aizul Maula dan teman-teman yang kami sayangi. Pada kesempatan ini kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Fadia Khairun Nisa, Yeni Nur Aini, Arif Bagus Fauzan, Iva Sukma Aditya. Nama kitab yang akan kami bahas kali ini adalah Tijan Ad-Darori ala Risalah Al-Bajuri. Kitab ini ditulis dan dikarang oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Diterbitkan oleh Pustaka Al-Alawiyah Semarang dan tebal kitabnya sebanyak 16 halaman. Biografi penulis kitab Tijan Ad-Darori yang bernama Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani atau yang dikenal dengan nama Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau lahir di Tanara, Serang, Banten tahun 1230 Hijriah atau 1813 Masehi. Dan beliau meninggal di Makkah Hijaz pada tahun 1314 Hijriah atau 1897 Masehi. Beliau adalah seorang ulama Indonesia bertaraf internasional yang menjadi Imam Masjidil Haram. Memiliki gelar Al-Bantani karena asalnya dari Banten, Indonesia. Beliau adalah seorang ulama dan intelektual yang sangat produktif menulis kitab yang jumlah karya beliau tidak kurang dari 115 kitab yang meliputi bidang ilmu seperti fikih, tauhid, tasawuf, tafsir, dan juga hadis. Syekh Nawawi Al-Bantani merupakan anak sulung dari 7 bersaudara dan merupakan generasi ke-12 dari Sultan Maulana Hasanuddin yang merupakan raja pertama Banten putra Sunan Gunung Jati Cirebon. Ayah beliau adalah ulama lokal yang bernama Syekh Umar bin Arabi Al-Bantani, sedangkan ibunya bernama Subaidah, seorang ibu rumah tangga biasa. Syekh Nawawi menikah dengan seorang gadis bernama Nyai Nasimah dari asal Tanara, Serang, dan kemudian dikaruniai 3 orang anak. Pendidikan beliau sejak berusia 5 tahun bersama dengan saudara-saudara kandungnya sudah mulai belajar ilmu agama Islam dengan ayahnya langsung, yang meliputi ilmu pengetahuan dasar seperti bahasa Arab, fikih, tauhid, Al-Quran, dan juga tafsir. Kemudian memasuki usia ke-8 tahun, beliau bersama kedua adiknya yang bernama Tamim dan Ahmad berguru dengan Kiai Haji Sahal yang merupakan ulama terkenal dari Banten pada saat itu. Kemudian setelah itu beliau melanjutkan kegiatan menimba ilmu bersama dengan Syekh Baying Yusuf yang merupakan ulama asal Purwakarta. Kemudian di saat usia beliau yang ke-15 tahun, beliau pergi menunaikan ibadah haji dan kemudian dilanjutkan berguru pada sejumlah ulama masyhur di Mekah. Kitab ini merupakan syarah atau komentar dari Risalah Ilmu Tauhid yang ditulis oleh Syekh Ibrahim bin Muhammad Al-Bajuri, seorang ulama Al-Azhar Mesir atau yang dikenal dengan Risalah Al-Bajuri. Isi pertama dari kitab Tijan Ad-Darori ini tentunya mukadimah singkat dari Syekh Nawawi Al-Bantani terlebih dahulu, dilanjutkan membahas tentang 20 sifat wajib yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala beserta dalil-dalilnya. Ke-20 sifat wajib bagi Allah itu adalah wujud, yang artinya ada, qidam, artinya terdahulu, baqo, artinya kekal, mukhalafatul lil hawadisi, artinya berbeda dengan makhluk ciptaannya, qiyamuhu binafsihi, artinya berdiri sendiri, wahdaniyat, artinya tunggal atau esa, kudrot, yang artinya berkuasa, irodat, yang artinya berkehendak, ilmu, artinya mengetahui, hayah, yang artinya hidup, sama, yang artinya mendengar, basor, yang artinya melihat, kalam, yang artinya berfirman, qadiran, yang artinya berkuasa, muridan, yang artinya berkehendak, aliman, yang artinya mengetahui, hayyan, yang artinya hidup, sami'an, yang artinya mendengar, basyiron,
yang artinya melihat, dan mutakaliman yang artinya berfirman. Di dalam kitab Tijan Ad-Darori juga dijelaskan sifat yang mustahil dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau lawan dari sifat wajib tadi. Ke-20 sifat mustahil bagi Allah itu adalah adam, hudus, fana, mumatsila lil hawadis, ihtiyaju, ta'addud, ajzu, karohah, jahal, maut, somam, umyun, bukmun, kaunuhu azizan, kaunuhu karihan, kaunuhu jahilan, kaunuhu mayyitan, kaunuhu as-somma, kaunuhu ama, dan kaunuhu abkam. Sifat-sifat Allah tersebut wajib diketahui oleh setiap orang mukallaf. Di samping ke-20 sifat wajib dan mustahil bagi Allah itu, para ulama juga menyebutkan satu lagi sifat yang boleh dimiliki Allah, yaitu sifat jaiz. Dengan sifat jaiz ini, semuanya tergantung kepada Allah, apakah akan menciptakan sesuatu ataupun tidak. Selain membahas masalah sifat 20 yang wajib, mustahil, dan jaiz bagi Allah, di dalam kitab ini juga diterangkan tentang sifat wajib, mustahil, dan jaiz yang dimiliki para nabi dan rasul, nasab dari Rasulullah SAW, mulai nama ayah Rasulullah SAW hingga ke kakek buyutnya, demikian pula dengan nama ibunya. Dan mengenai jumlah nabi dan rasul, dalam kitab ini diterangkan ada 25 orang nabi yang wajib diketahui. Kelebihan dari kitab yang dibuat oleh Syekh Nawawi Al-Bantani salah satunya yaitu mudah dipahami oleh orang-orang yang mempelajarinya, di kalangan santri, siswa, dan mahasiswa, bahkan di semua kalangan, karena pembahasannya disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan pelajar. Meskipun kitab-kitabnya ditulis dengan bahasa Arab, tidak menjadi penghalang bagi mereka untuk memahaminya. Akan tetapi melihat pergulatan wacana pemikiran keagamaan dan teologi di Indonesia saat ini, lebih banyak didominasi pemikir luar. Ide-ide dalam karya tersebut memberikan kontribusi yang signifikan dalam konteks pengembangan metodologi, perspektif, sampai pada masalah substansi pemikiran. Hal ini mengindikasikan adanya keterbukaan dan kedewasaan dalam berpikir. Syekh Nawawi telah mensyarah beberapa kitab dalam bidang teologi atau ilmu tauhid, karya ulama Ahl al-Sunnah wa al-Jamaah dari mazhab 4, kecuali mazhab Hambali. Di antaranya kitab Tijan Ad-Darori, syarah dari kitab Risalah Ibrahim al-Bajuri, dan kitab Fathul al-Majid, ulasan atas Dur al-Farid fi Ilm al-Tauhid karya Ahmad al-Nahrawi, guru Syekh Nawawi. Jadi, isi dalam kitab Tijan Ad-Darori yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani ini meliputi muqaddimah singkat dari Syekh Nawawi Al-Bantani, sifat wajib, mustahil, dan jaiz bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat wajib, mustahil, dan jaiz bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nasab Nabi Muhammad dari jalur ayahnya dan ibunya, dan pembahasan tentang jumlah nabi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.